guys, Nadira di sini di dunia kita, our world, my story. Tebak deh guys, hari ini lagi di mana? Kalau misalnya lihat belakangnya agak tua gitu kan vibe-nya, kayak di Eropa nggak sih? Tapi bohong, hari ini saya lagi di Forest Hills, Queens. Itu neighborhood, salah satu neighborhood yang paling saya suka dan paling cantik di Queens. Nah di belakang ini tuh namanya Forest Hills Station. Ini tuh salah satu stasiun kereta paling tua di New York City. Dan ini tuh dulu stasiun saya kalau mau sekolah ke Long Island guys. Yuk Mas Nara lihat deh, di atasnya cantik banget juga loh. Ini tuh daerahnya emang cantik banget dan udah tua banget. Bayangin aja nih stasiunnya udah 100 tahun kan. Terus yang paling unik dari neighborhood ini juga, ini tuh tempat tinggalnya Peter Parker yang di Spider-Man. Pasti kalian tahu kan? Kita ada di atas dan kalau kalian lihat ke belakang, view-nya lebih cantik lagi dan beneran ini tuh kayak mini Eropa. Terus kalau kita ke jalanan di sana, itu tuh banyak rumah-rumah lagi, ada hotelnya, banyak kafe-kafe lucu, dan kalau ke arah sana, ada stadium konser juga guys. Pas banget nih guys, ini ada kereta yang baru sampai dan itu tujuannya ke Hampstead di Long Island. Ini orang-orangnya yang dari Long Island pada pulang ke New York, terus yang habis kerja dari New York pada pulang ke Long Island. Dan kalau misalnya di sini tuh keretanya bukan flat fare, jadi harganya itu beda-beda tergantung tujuannya. Tuh guys, jadi yang kereta dari sini itu mengarah ke Long Island dan yang ini nih keretanya mengarah ke Manhattan. Terus biasanya nih kalau misalnya pagi-pagi kan saya dulu sekolahnya suka ngejar kereta yang paling pagi ya, karena kan jauh ke Long Island, biasanya 2 jam. Jadi biasanya tuh kalau beli tiket bisa di sini atau bisa online juga ada aplikasinya. Cuman buat orang-orang yang selalu last minute kayak saya biasanya sih belinya online ya. Cuman nih, ini kita bisa tap pakai kartu, terus bisa cash juga. Jadi bayarnya bisa macam-macam juga di sini. Terus di sini guys, kalian tuh juga bisa lihat jadwal kereta yang akan datang. Cuman saya sih lebih prefer di aplikasi ya, tuh kalian bisa cek. Kayak misalnya ini ada kereta jam 4.39 ke arah Rongkongkoma, tuh pas di situ juga. Dan di sana enaknya dia tuh juga ditulis stop-stop yang bakal keretanya datengin gitu. Jadi nggak bakal nyasar ya pokoknya kalau di sini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lagi di Austin Street, yaitu pusat perbelanjaan atau basically jalan utama daerah Forest Hills ini. Nah, di sini tuh ada banyak banget toko-toko dan restoran. Contohnya ini nih di kanan, namanya Martha's Country Bakery dan ini itu toko kue favorit saya. Lihat aja nih, kita bisa ngintip kan dari kacanya, udah kelihatan ada banyak banget pilihannya dari pie. Terus ini lihat tuh tartnya, buahnya segar banget. Terus di kiri ada banyak juga pilihan slice kuenya. Dan rasanya nggak usah ditanya, enak banget. Terus guys, deket sini ada yang jualan kacang juga. Nah ini tokonya namanya Nuts Factory. Dan bener dong, ini isinya tuh hampir 70% tuh emang kacang. Terus ini rasa-rasanya juga banyak pilihannya. Menarik juga nih, ada yang Nutella, terus kan ini tiramisu almond. Di atas tuh ada yang udah dipak-pakin juga. Cuman kalau saya sendiri sih sukanya milih-milih sendiri ya, karena rasanya juga banyak dan dijualnya per setengah pound. Kalau misalnya kalian lihat ke kanan, ini tuh di pojoknya ada semacam kayak mini factory gitu. Jadi kita bisa lihat sendiri nih proses pembuatan kacang-kacangnya. Kalau orang Indonesia tinggal di sini, udah pasti langganan deh. Banyak kan pilihan cemilannya, cuman yang paling saya suka itu sebenarnya food trucknya sih. Ini tuh bukan banyak, tapi pilihan makanannya tuh macem-macem. Kayak ini nih contohnya, ini namanya King Souvlaki, dan dia tuh jualan makanan Yunani. Selain itu ada juga makanan Asia, Mexican, dan pastinya halal food. Nah ini pusat jalanannya nih guys. Nah selain makanan, ada banyak toko-toko lokal dan brand-brand besar juga.
Kalau kalian jalan ke arah kanan, terus lurus agak jauh dikit lagi, kalian udah masuk nih ke daerah perumahannya namanya Forest Hills Gardens. Nah ini tuh rumahnya cantik-cantik banget dan besar banget juga. Sampai ini rasanya udah gak kayak di New York City gak sih? Banget kan guys perumahannya. Dan pas banget nih di belakang saya ini Ingram Street. Jadi kalau kalian fans Marvel atau Spider-Man, pasti tahu nih ini tuh rumahnya Peter Parker. Wait, are you Peter Parker? Yeah. Where's your, Yeah, I'm just going to my house right now. where's your house? It's down the street. Ada Peter Parker guys? Ya udah, saya harus pergi. Dadah. Wait. Kok dia bisa bahasa Indonesia? Are you Peter Parker from Indonesia? Sedikit aja. Bisa bahasa Indonesia sedikit aja. What? I'm so confused. Itu dia guys, di New York pasti ada aja ceritanya. Dan kalau jalan-jalan di sini, lihat kanan kiri, mungkin bisa aja kalian ketemu artis. Oke, anyway, jangan kemana-mana, tetap di dunia kita, Our World, My Story. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ini Bu Marni, ke tempat gadai butuh biaya untuk usaha. Emasnya ditaksir rendah. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Cara emas dapat modal gede. Temukan cara emas gede emas di Bank BSI atau BSI Agen terdekat. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Ini Bu Marni, ke tempat gadai butuh biaya untuk usaha. Emasnya ditaksir rendah. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Cara emas dapat modal gede. Temukan cara emas gede emas di Bank BSI atau BSI Agen terdekat. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang dadi Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ini Bu Marni, ke tempat gadai butuh biaya untuk usaha. Emasnya ditaksir rendah. Tenang,
ada cara emas bebas cemas. Cara emas dapat modal gede. Temukan cara emas gede emas di Bank BSI atau BSI Agen terdekat. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Kembali lagi di dunia kita, Our World, My Story. Sekarang kita kedatangan tamu lagi guys. Hari ini kita lagi sama Kak Juju atau nama aslinya Julita Pratiwi. Dan Kak Juju ini tuh lagi ngambil S2 di NYU Tisch. Cuman uniknya program yang diambil tuh jarang banget ya. Apa sih programnya? Nama program yang aku ambil itu Moving Image Archive and Preservation, atau kalau di bahasa Indonesiain itu Arsip dan Preservasi Gambar Bergerak. Spesifik banget ya. Bahkan aku aja sendiri nggak tahu loh kalau ada program itu. Kalau misalnya Kak Juju nggak ngambil itu. Dan ada berapa orang yang satu angkatan di situ? Jadi disingkatnya itu kan MIAP ya, Moving Image Archive and Preservation ini. Dia di bawah Departemen Cinema Studies. Dan satu angkatanku itu ada 11 mahasiswa ya. Kayak les jadi. Kita kayak les intensif. Intensif banget ya. Terus kalau misalnya itu sehari-hari itu berarti ngapain programnya? Programnya kita belajar banyak hal sih. Jadi ada pelajaran tentang collection management, ada pelajaran video preservation, digital preservation, basic issue and training. Jadi kita seringnya itu bolak-balik ke laboratorium film, belajar cara benerin film yang rusak. Jadi praktek banget ya? Cukup praktek. Cuman kalau kita backtrack dikit, sebenarnya Kak Juju sendiri background-nya gimana? Kayak kenapa bisa tertarik banget untuk ngambil program yang spesifik itu untuk restorasi film? Oke, jadi kalau misalnya kita telusurin ke belakang, aku itu berangkat dari program yang sebenarnya jauh dari praktek, agak teori banget. Jadi nama programku waktu aku S1 tuh kajian film namanya. Dan ketika aku lulus itu aku banyak kayak bergelut karirnya itu di kayak ranah edukasi film, penelitian film. Terus aku ngerasa kok kalau aku mau neliti film itu aku kayak ngerasa kurang bahan-bahan yang dibutuhin nih buat neliti lebih jauh, apa ya yang kurang. Dan aku ngerasa kayaknya untuk bisa menjadi peneliti film yang baik perlu juga nih untuk mempelajari yang namanya arsip film. Disitulah akhirnya aku mulai nyari tahu tuh ada nggak sih program tentang itu. Dan di dunia ini kayak cuma sekitar kurang dari 15 program deh yang menawarkan program arsip dan preservasi gambar bergerak. Kak Juju juga bawa nih alat-alat yang dipakai buat biasanya ini prakteknya ya. Udah kayak dokter ya, ngebedah-bedah film. Coba ini ada apa aja nih? Jadi ini tuh sebenarnya yang kayak perkakas yang biasa kita jumpain ketika kita ada di ruang operasi. Jadi bener kata Nadia, aku tuh suka mendeskripsikan yang namanya dunia preservasi film itu tuh kayak dunia kedokteran gitu. Bedanya tuh pasien kita bukan manusia tapi pasien kita adalah film gitu. Dan jadi ketika film itu robek, kita mencoba untuk menempelkan semacam solasi. Sebenarnya seharusnya ada kayak solasi khusus yang ada perforasinya. Dan format film yang bisa kita jumpai itu macam-macam. Ini aku cuma ngasih sampel contoh dari 16 mm. Ini kayak gini teman-teman dengan perforasi di samping. Dan sebenarnya nih aku nggak boleh nih pakai kayak tangan langsung ya. Dosa banget kayak gini ya. Harus pakai glove karena kan bisa nempel kayak minyak di pori-pori tangan kita dan atau sidik jari kita. Jadi cara megangnya pun juga kayak gini. Dan ada juga format lain itu 35 mm. Itu format yang biasa dipakai di industri di ranah profesional. Dan ini 2 kali lipat lebih lebar daripada ini. Kalau 16 mm ini tuh terkenalnya itu di film-film dokumenter atau eksperimental gitu. Terus kalau misalnya lagi restorasi nih, terus ada frame yang
apa ya, misalnya ada nodanya atau kurang bagus, itu biasanya diakalinnya gimana sih? Kita itu ada kayak cairan khusus kayak isoprofil buat ngebersihin, dan biasanya tuh kalau khususnya untuk restorasi digital ya, karena kan restorasi itu juga ada dari film ke film, ada yang digital. Kalau di digital itu kita menggunakan kayak satu mesin scanner, dan di mesin scanner itu ada yang kita sebut kayak wet gate. Jadi emang sebelum filmnya itu di-scan, dia itu melalui kayak tempat pembersihan filmnya sendiri. Jadi supaya tadi kayak kata Nadira tuh nggak kelihatan apa tadi sidik-sidik jari, minyak-minyak dan segala macam. Beneran kayak dokter banget ya. Menarik banget. Terus Kak Juju ini juga udah sempet intern kemarin tuh pas Salmar ke Brazil nggak sih? Terus itu gimana, cerita dikit dong. Pengalaman di sana gimana aja? Jadi untuk programku, mereka tuh memang bekerja sama dengan beberapa institusi. Ada institusi namanya itu LUPA-UF. Jadi ini adalah sekolah universitas publik yang ada di Rio de Janeiro, Brazil. Jadi sekolah ini tuh punya yang namanya laboratorium film. Namanya LUPA ya. Jadi karena waktu di tahun 2018 mereka pernah bikin program bersama, program Apex. Terus aku akhirnya dapat kesempatan 2 bulan buat magang di sana, dan karena aku bilang sama director dari programku, aku ingin bekerja di sebuah tempat di mana karakteristik dan tantangannya itu mungkin serupa sama ketika aku ada di Indonesia. Akhir-akhir kita tuh lebih ke preservasi film. Kalau preservasi tuh berarti lebih ke gimana? Lebih istilahnya tuh kayak lebih umum gitu, kayak mungkin lebih mendekatinya itu sama istilah konservasi ya. Lebih untuk bagaimana film ini bertahan, pemeliharaan film jangka panjang gitu, 50-100 tahun. Ini kalau dari Kak Juju sendiri ada ini nggak pesan atau tips buat orang-orang Indonesia yang mungkin mikir ada keinginan untuk mengikuti your path di sini? Mungkin lebih ke selalu percaya sama hal yang selama ini kita yakinin. Kalau dari aku selalu percaya akan keyakinan sejarah film untuk terus bisa bergerak dan dinarasikan lagi dan lagi. Jadi aku selalu berpegang teguh sama itu sih. Dan buat teman-teman yang punya peminatan yang sangat spesifik banget, percayalah sama peminatan yang spesifik itu, meskipun secara umum tidak terlalu masih niche banget, tidak terlalu didengar atau tidak terlalu terekspos, tapi percaya dengan kekuatan niche itu sih. Oke guys, ini Bu Dokternya sibuk ya, banyak pasien film-film yang belum di-handle ya kayaknya ya. Anyway, Kak Juju thank you udah hilangin waktunya buat ngobrol dikit sama aku. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita, our world, my story. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ini Bu Marni, ke tempat gadai butuh biaya untuk usaha. Emasnya ditaksir rendah. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Cara emas dapat modal gede. Temukan cara emas gede emas di Bank BSI atau BSI Agen terdekat. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. 3 sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda
di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ini Bu Marni, ke tempat gadai butuh biaya untuk usaha. Emasnya ditaksir rendah. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Cara emas dapat modal gede. Temukan cara emas gede emas di Bank BSI atau BSI Agen terdekat. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung. ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Hey guys, pagi-pagi ini saya, Mas Yogi dan juga Rereng lagi ambil tempat duduk nih. Dan sekarang kita lapar nih pagi-pagi, jadi kita lagi mau cobain makanan yang otentik banget di Nashville, yaitu Jack Cortez Barbecue yang terkenal banget, reviewnya tinggi banget, ada 4,5 di Google dengan 2.000 reviewers. Dan katanya semua dagingnya tuh dimasak 24 jam sebelum. Tapi walaupun masak 24 jam, mereka tetap ada drive-thru yang menarik banget. Jadi kayaknya enak banget nih, restoran yang sangat otentik, Nashville. Let's go inside and check it out. Ini berbagai menunya nih. Dan tempatnya kelihatan asik nih. You know what you're getting it? I'm just get the brisket. Okay. Oh, ada turkey juga. Brisket and ribs. Actually, you can do, so there's 2 meat combo and 3 meat combo as well. Oh, maybe I'll do the 2 meats so I can try the turkey. Aku pesen 2 meat combo, jadi kita bisa pilih 2 meat. Aku pilih yang turkey dan juga beef brisket ya dengan roti cornbread. Wah, ini cornbread tuh sangat ikonik di bagian selatan Amerika Serikat lah. Enak-enak, berbagai macam, berbagai daerah cara masaknya juga beda cornbreadnya. Jadi I can't wait to buy Nashville. Oh, I'll take the cream corn. And I'll take the collard greens. Oh, cool. Very good. So which one is your favorite? I like the sweet and hot. Oh, okay. Okay, I'll try that one, I guess. Appreciate it. Jadi dia nih teman-teman, berbagai saus barbecue yang direcommended dengan servernya yang Texas Sweet Hot. Jadi kayak aku mau coba yang Texas Sweet Hot dan juga yang
Mungkin yang Tennessee ya, karena kita di negara bagian Tennessee. Oh yeah, maybe I'll get that one actually, the triple. Maybe I'll try the Kansas City Sweet juga deh. Enak. You're right. Hot sauce-nya ke bau ya, kecium. Sekarang aku juga mau coba yang ini deh. Dan yang terkenal juga nih di bagian selatan Amerika Serikat is the sweet tea. Manis banget, tapi enak banget lah. Kayak teh manis di Indonesia. Gue coba yang peach deh. Asik. Oke. Siap makan? Where's your food? Oh, oke. Alright guys. Ini dia nih. My food. Jadi aku pesen turkinya, brisket, cornbread-nya. Lihat cornbread-nya pemirsa. Dan juga jagung manis dan sayuran yang sangat terkenal namanya collard greens. Aku kasih lihat deh teman-teman makanan saya. Ini turkinya, ini beef-nya, collard green, dan ini jagungnya. Dan cornbread-nya nih pemirsa, my favorite, juara. Turkinya dulu ya. Turkinya enak. Gimana guys makanannya? Aduh. Kenyang ya? Enak tapi kenyang ya. Tapi alhamdulillah saya selesai makanannya. Rere karena dia pesen 3 daging, nggak habis, akan dibawa pulang. Mas Yogi habis tadi? Habis. Wah ini gawat ya. Gawat, aku perutnya udah penuh. Tapi kita nggak bisa stay for long. Walaupun saya mau digest, tapi kita harus banyak nih aktivitas yang kita harus cek di Nashville. So let's come with me and let's explore Nashville.